Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Pemirsa media Multazam, kaum muslimin yang semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmatnya yang tiada terhingga. Satu di antaranya kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga diberikan ilmu, pemahaman, yang dengan itu semua kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan, mengenal yang baik, mengenal yang buruk, ya, mengenal keutamaan, mengenal hal-hal yang hina, sehingga kita bisa melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang tercela. Semua itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah. Dan inilah yang selalu kita mohon, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita hidayah sampai akhir hayat kita tetap di atas ketaatan. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kita akan sambung tentang hak-hak dalam Islam. Kalau pada kesempatan yang lalu kita bincangkan tentang hak Allah sebagai hak yang paling besar, maka pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang hak makhluk yang paling mulia, yaitu hak Rasulullah SAW. Karena ada banyak hak yang harus kita tunaikan, di antaranya tadi hak Allah, hak Rasulullah, hak orang tua, hak anak, hak kerabat, hak suami istri, hak pemerintah dan rakyat, hak tetangga, hak seluruh muslim, dan bahkan hak non-muslim. Itu semua dibahas di dalam agama kita yang mulia. Nah, maka pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas tentang hak Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam banyak ayat terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus engkau Muhammad syahidan sebagai saksi, mubasysyiran, ya, menjadi pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan membawa peringatan. Litu'minu billah, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian menolong, ya, dan memberikan penghormatan kepada beliau dengan penghormatan yang semestinya. Demikian juga Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Jadi belum beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna hingga aku lebih dicintai, lebih di atas cinta kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Karena begitu besarnya hak Rasulullah SAW, maka kita harus mendahulukan cinta beliau di atas segala cinta kepada sesama manusia. Karena Rasulullah memang manusia yang paling agung,
yang paling mulia ya, yang sudah dijelaskan dalam sirah ya, betapa Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang Khatamul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup Nabi dan para utusan, dan menjadi Nabi yang menjadi imamul Rasul, menjadi imamnya para Rasul. Sehingga kita diperintahkan untuk memuliakan beliau. Bagaimana cara kita memuliakan? Bagaimana cara kita merealisasikan cintanya kepada beliau? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam rangka kita mencintai Allah, maka caranya dengan ittiba kepada Nabi SAW. Karena beliaulah orang yang telah sempurna dalam mencintai Allah. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna kecintaannya kepada Allah. Karena itu maka kecintaan kita kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik di saat beliau masih hidup, itu para sahabat yang dulu menyertai beliau, yang telah mendampingi perjalanan beliau, dan kita umat di akhir zaman yang tidak punya kesempatan untuk bertemu beliau, namun tidak terhalang untuk mencintai beliau. Bahkan kita menjadi umat yang berbahagia. Disebutkan dalam satu hadis, tuba liman ra'amani wa amanabi wa tuba liman lam yarawni fa amanabi. Sungguh bahagia mereka orang yang sempat bertemu saya dalam keimanan. Yaitu para sahabat ya, mereka bertemu Nabi dalam keadaan iman. Tetapi sungguh bahagia pula mereka orang-orang yang tidak pernah sempat bertemu Nabi, tetapi tidak terhalang untuk mencintai beliau. Kita hanya melihat lewat hadis-hadis beliau, lewat sirah beliau, kita bermodal, ya, kita mempelajari kisahnya, mempelajari hadisnya, mempelajari sunnahnya, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, meskipun kita umat yang hidup di akhir zaman yang sudah banyak godaan, banyak fitnah ini, tetap saja masih punya kesempatan untuk menyertai beliau dalam ketaatan. Menyertai dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan juga salah satunya kita memperbanyak sholawat atasnya. Karena kita bersolawat kepada Nabi itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena Allah nyatakan dalam ayat Quran itu, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Karena itu wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan, sallu 'alayya fa inna salatakum satablighuni haitsu ma kuntum. Al-hadits kama qala. Bersolawatlah kalian karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak harus kita mendatangi kuburannya. Kalau kita kemudian punya kesempatan berziarah, alhamdulillah ya, kita berziarah ke Masjid Nabawi, kemudian di sana ada makam Nabi dan 2 sahabat mulia. Tetapi seandainya tidak datang ke tempat tersebut pun tidak ada halangan untuk kita bersolawat untuk beliau. Karena solawat yang kita baca dimanapun akan sampai kepada Nabi SAW. Dan bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah mengembalikan ruhku agar aku bisa menjawab selawat orang-orang yang berselawat atasku. Masya Allah, begitulah. Jadi karena itu perlu untuk kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad, yaitu kita
melaksanakan hak-hak beliau, yaitu diikuti ajarannya. Karena tidak ada orang yang berhak untuk diikuti perintahnya melebihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka Allah telah menyatakan agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul ini ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Kemudian di antara hak Nabi yaitu kita meyakini akan berita-berita, akan habar-habar yang beliau sampaikan. Jadi semua berita-berita yang datang dari Nabi adalah kebenaran, meski barangkali rasio kita, akal kita tidak sampai atau belum paham, tetapi kita harus beriman. Karena Rasulullah SAW telah menghabarkan banyak hal, baik terkait dengan masalah-masalah kehidupan dunia ini, sampai masalah-masalah mughayyabat, hal-hal yang bersifat ghaib, semua itu benarnya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menolak suatu berita yang datang dari beliau hanya karena akal kita tidak sampai, hanya nalar kita tidak sampai lalu kemudian kita tolak. Kalau kita hanya percaya yang sesuai dengan nalar kita, maka akan terlalu banyak sekali berita-berita ghaib yang harus ditolak. Tetapi ketika kita sudah beriman dengan keimanan yang benar, khususnya terhadap Nabi kita Muhammad SAW ini, maka salah satunya konsekuensinya adalah kita mempercayai seluruh berita-beritanya. Kita menerima seluruh beritanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketundukan, dan dengan penuh ketulusan. Inilah diantaranya kita supaya melaksanakan apa yang menjadi hak Nabi. Di antaranya dalam beribadah, kita juga mencontoh. Karena tidak ada yang pantas diikuti melebihi kita kepada mengikuti Nabi SAW. Dalam hal ibadah, juga demikian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini berarti tidak ada yang berhak diikuti contohnya kecuali Nabi SAW. Tidak ada yang berhak dicontoh dalam hal ibadah, terutama salat, kecuali Nabi. Dalam hal haji juga demikian. Khudhu anni manasikakum. Ambillah kalian dariku tentang manasik kalian. Jadi semua apa yang menjadi contoh Nabi, kita ikuti semampu kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, dan itu merupakan hak beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak ketika kita sudah mengikuti petunjuknya. Nah, terkait dengan puasa ini juga pernah Rasulullah SAW menghabarkan, suatu ketika Rasulullah itu naik mimbar, kemudian tiba-tiba beliau membaca amin, amin, amin 3 kali. Lalu sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, tentang amin, tentang apa ya Rasulullah kau baca amin? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, atani Jibril faqala li raghima anfu rajulin idza dakhala alaihi syahr Ramadan fayahruju falam yughfar. Qul amin faqultu amin. Ketika sahabat bertanya tentang isi amin itu, lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, baru saja datang Jibril kepadaku, kemudian dia mengatakan, celaka orang yang memasuki bulan Ramadan sampai Ramadan selesai dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Maka ucapkan amin, lalu aku mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, raghima anfu rajulin idza dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qul amin faqultu amin. Rugi juga, celaka juga orang yang mendengar namaku disebut, kemudian tidak membaca sholawat atasku, tidak membaca sholawat atasmu, maka katakan amin, maka aku mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, rohima amfu rajulin idza adraka abawaihi walam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang ketika mendapati kedua orang tuanya, tetapi tidak bisa menjadi jalan untuk masuk surga. Maka aku diperintahkan untuk mengucapkan amin,
maka aku mengucapkan amin. Itulah diantara berita-berita yang harus kita imani. Jadi yang terakhir tadi, yaitu Rasulullah membaca amin 3 kali ketika naik mimbar. Kemudian para sahabat bertanya tentang makna isi amin itu. Kemudian Rasulullah jelaskan. Nah, ternyata baru saja datang malaikat Jibril, kemudian mengatakan kalimat-kalimat yang aku diperintahkan untuk mengaminkan. Yaitu pertama, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan sampai selesai tapi tidak dapat ampunan. Dan billah ya. Padahal Rasulullah sudah berjanji, sudah menghabarkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa. Tetapi ada orang yang tidak diampuni dosanya sampai Ramadan selesai. Siapa mereka? Nah, boleh jadi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan hak-hak Ramadan, yaitu tidak berpuasa, tidak sholat, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan puasa kita dan ibadah kita yang lain akan menjadi sebab terampuninya dosa-dosa kita semua. Kemudian termasuk golongan orang yang rugi, yaitu orang yang ketika mendengar nama Nabi disebut tapi tidak membaca sholawat. Jadi ketika kita mendengar Nabi kita disebut namanya, kita supaya menyambung sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yaitu celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya tetapi tidak bisa menjadi jalan menuju surga, padahal kedua orang tua adalah pintu utama masuk surga. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tua itu adalah surgamu dan nerakamu. Pemirsa yang berbahagia, demikian sekelumit yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.